saya sudah minta disabilitas tetap harus menjadi prioritas. Kami ingin mempersiapkan Blok M dalam jangka panjang, termasuk penataan 3 taman utama Ayodhya, Langsat, dan Leuser segera akan kita mulai, dan mudah-mudahan dengan penataan itu kawasan Blok M yang sekarang ini menjadi gedungnya ASEAN kita akan benahi untuk kepentingan jangka panjang. Sampai sana masih belum tersambung ya untuk trotoarnya ya. Oke. Jadi kita gas saja teman. Ini area pejalan kaki, jadi kita lewat aja dari sini. Ini ya sebagai kita kreator lewat aja ya. Apalagi pejalan kaki. Ini emang udah sah untuk pejalan kaki, tapi ya gimana ya kondisinya kayak gini. Jadi kayak konten kreator juga harus berani ya, berani ngomong frontal, dan tentu harus siap ya kalau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba menyerang atau gimana. Nah inilah ya, seharusnya ini kan nggak bisa ya teman, nggak bisa digunakan sebagai tempat parkir, tapi ini dipakai jadi tempat parkir. Aturannya tugas dari Disub ya, dan juga Satpol PP untuk menata. Ya lagi-lagi pengawasan gubernur, dia cuma ngomong aja ya, tanpa tahu gimana kondisi di lapangan. Jadi sebagai masyarakat juga kita harus berpartisipasi juga sih ya untuk tata tertib ya namanya. Kan dia ceritanya gitu. Nggak tahu ya, harusnya sebagai dia petugas jaksa gitu jangan kaget lah ya. Aturan langsung buru-buru, langsung mengamankan dari uang itu ya. Kalau misalnya dia kaget gitu, kayaknya dia masih ada rasa pengen memiliki dari uang itu ya, uang hasil pengambilan dari orang yang melakukan korupsi, teman. Oke. Halo teman-teman, ya kali ini sekarang sedang berada di Jalan Trunojoyo. Oke, kali ini saya akan coba mengabarkan tentang penataan itu namanya trotoar yang ada di sekitaran dari kawasan Kebayoran Baru. Ini akan direnovasi teman untuk trotoarnya dari Jalan Raden Patah ya teman, dan ini Raden Patah 1 teman, dan juga nanti Jalan Palatehan namanya yang sisi dari samping itu teman, terminal Blok M. Oke, jadi saya tidak bakalan untuk menuju ke arah Raden Patah yang ke arah Masjid Agung Al-Azhar karena kejauhan ya. Jadi kita dari sini saja untuk memberitahu kalian teman. Dan ini dikerjakan sejauh atau sepanjang 1,3 km namanya. Oke, dan kemarin tanggal 24 Mei kemarin teman sudah diluncurkan ya, sudah dicanangkan untuk penataan trotoar serta peresmian dari Blok M Hub teman. Pokoknya menarik ya, dan acaranya berakhir pada di tanggal 25 ini namanya. Ada juga orang bilang jacklot sampai tanggal 26. Ya saya tidak tahu ya teman apakah dia benar ngomongnya. Kemarin tiba-tiba ada orang yang nyeletup ya bilang gini, oh itu ada jacklot katanya gitu, sampai tanggal 26 katanya gitu. Nggak tahu ya, mungkin dia salah ngomong juga ya. Tapi ya kalian bisa perhatikan aja, kalian bisa datang untuk hari Senin teman-teman. Oke. Jadi dipastikan ya, yang saya ketahui untuk acara itu sampai tanggal 25 ini saja teman. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi supaya kalian tidak bosan dengan wajah saya, jadi mari ikutin untuk video saya teman. Ini trotoar dari sini sampai ke persimpangan integrasi CSW ASEAN sudah bagus ya. Saya jalan kaki dari sini, dari sana ke sini teman, sepi banget ya. Tapi ya Jakarta Aman ada CCTV, kalian nggak usah takut ya.
Jadi sebelah kita ini adalah jalan kawasan Peruri teman, Perum Peruri. Dan sebagian dari tempat ini sudah dipakai untuk kawasan M Block Space ya. Dan saya perhatikan juga ya sudah ada kemajuan juga ya untuk di kawasan Perum Peruri. Ya, memang untuk jalan Raden Patah itu namanya Raden Patah 1 ya khususnya, dia diapit oleh jalan dari jalan samping gedung ini, gedung ASEAN teman, pertemuan antara negara-negara atau pemimpin-pemimpin ASEAN ya. Oke. Jadi saya stop sini, nanti saya akan sambung setelah sampai di jalan sana ya. Oke. Ya, sini ada bus yang melayanin. Jadi ada 1P ya. Nih. 1P dia ke, ya setahu saya kalau ini dia ke arah itu namanya Senen ya teman. Dan 1C ke arah Pesanggeran, 1E dia ke arah itu ya Pondok Labu, dan 1M dia ke arah Meruya, dan 1N dia ke arah Tanah Abang, dan 8D dia ke Joglo ya. 9H tidak aktif lagi teman. Oke. Jadi ya mari ikutin perjalanan saya namanya. Ya Jakarta gitulah namanya. Tadi saya senggol kendaraan motor ya. Setahu saya ini satu arah teman, satu arah ya ke arah sana ya. Tapi saya pas nyebrang ke situ pas banget ya ke zebra cross ya. Ya kalian jangan nyalakan saya juga yang meleng ya. Tapi ya ya pengendara motor itu teman sebenarnya itu ya satu arah ya sebenarnya ya. Oke, ternyata dua arah teman. Ini kita lihat ya. Oh satu arah namanya. Nah ini dia nih. Ini dia cuma lawan arah ya. Kalau mobil tadi itu juga cuma cuma mau mau parkir ya. Bangke disenggol teman. Tadi dia merekam ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi saya emosi teman karena ada kendaraan yang lawan arah dan menyenggol saya. Untung dia nggak jatuh teman, dan saya juga nggak kenapa-napa ya. Ya karena itu belokan teman, ya di pasti aman lah ya. Ya ini jalan Sultan Hasanuddin teman. Dan kalau kalian jalan kaki ke sana, kalian akan menemukan rumah dari Pak Donald Ishak Panjaitan atau korban dari G30 SPKI namanya. Kalian cari aja jalan kaki teman, lurus dari sisi dari flyover ini, kalian temukan dengan nama P ya, ada tulisan P di pintunya. Oke. Ya ginilah untuk pemandangan sini teman. Dan ini adalah area keluar dari kendaraan umum teman dari kawasan terminal. Oke. Jadi kali ini saya akan coba membahas tentang trotoar yang ada di sini. Dan sini sudah bagus, tapi di sana masih belum bagus ya. Di sini bisa untuk akses juga sih. Saya lihat terbuka teman. Jadi bisa masuk ke Mall Blok M dan menuju ke Blok M Hub. Nah ini jalur 1. Sebelah kiri ya jalur 1 ya. Oke, saya akan bikin video ya. Jadi kita totalitas dari ujung dulu ya, baru kita sampai sana. Oke. Sebenarnya kacau banget sih ya, saya bikin videonya malam hari ya. Harus saya bikin ya waktu terang. Tapi saya mempunyai waktu hanya malam ya. Dan saya juga untuk melihat juga gimana sih aktivitas masyarakat di sekitar sini. Dan tetap hati-hati ya. Ini jalan Palatehan 1. Sini banyaklah hiburan-hiburan malam ya bagi kalian yang suka hiburan tidak sehat teman. Silakan aja sini. Dan ada tempat nongkrong. Dan sini masih ada alat parkir. Saya akan coba cek apakah dia nyala. Oh nggak nyala ya. Rusak. Jadi bisa dihitung teman-teman untuk alat parkir yang ada di Jakarta ya, berapa yang aktif, berapa yang tidak aktif ya. Sangat kacau sih. Saya mendengar ada pendapat dari Disub, katanya mereka ya kekurangan untuk ini ya pengadaan alat ini. Harusnya ya jangan sampai gitu teman, harusnya bisa ya namanya tanpa ditunda-tunda untuk fasilitas yang yang tidak operasi, harusnya semua beroperasi ya. Oke, nah ini tarif yang dikenakan ya bagi orang yang parkir ya.
Kalian lihat sendiri untuk motor lebih murah. Jadi inilah dikuasai oleh Disup ya. Kedepannya teman-teman akan akan dibikin lah untuk PT atau perusahaan yang ngurus parkir ya, supaya uangnya bisa bermanfaat bagi anggaran pendapatan daerah ya, atau ya untuk Pemprov, bukan untuk Pemprov aja sih, untuk provinsi ya, dan semua pembangunan atau ya subsidi bisa digunakan lah dari dana pendapatan parkir ya. Oke. Jadi biar dana parkirnya tidak bocor kepada tugas parkir liar ya. Karena mereka itu nggak ada setoran teman-teman ke pemerintah ya. Kalau jukir yang dikelola oleh Disup, mereka menyetor ke Disup ya. Nah, kayak abang tadi itu adalah jukir yang asli ya. Jukir yang dikelola oleh Disup. Ini ada pelatihan. Kalian bisa nginep sini teman, ada Circle K. Jadi saya akan coba totalitas untuk di sekitar sini ya, dan tentu kita harus tetap hati-hati. Tadi yang saya perhatikan sana ada cewek, dia berpakaian apa gitu ya, dan nongkrong bersama laki-laki, nggak tahu itu siapa lah ya. Ini ada kantor Gojek dan ada pasar raya. Jadi untuk kawasan ini akan direvitalisasi secara bertahap ya teman, terminal. Nah, ini saya masih belum tahu ya apakah nanti akan dibongkar juga dan dijadikan trotoar yang ramah disabilitas. Kalau ini kan masih belum ramah ya. Ini licin, berbahaya juga bagi mereka yang tunanetra. Nggak ada alat pandu. Dan mungkin ini juga akan ditata ya, jadi bisa lurus saja tanpa ada sekat-sekat atau pembatas gitu. Ini saya akan coba tunjukkan gimana situasi trotoar sini. Nah, trotoar ini masih ada tempat untuk berbisnis. Ini alat mesinnya tadi saya coba nyala ya. Parkir ini bayar di sini. Nah, tapi ini dikelola oleh petugasnya ya. Jadi bukan masyarakat sendiri yang teman, yang gunakan. Mungkin yang tadi itu nyala ya, tapi saya tidak menekan tombol yang bikin supaya mesin itu nyala. Di sana sudah mulai pengerjaannya ya, setahu saya. Saya akan coba tunjukkan, dan saya akan coba tunjukkan lagi ada ya parkir yang dikelola oleh ormas ya. Nah, ini jalan Palatehan. Jadi yang bikin bingung sini teman, sini ada nama Palatehan, sana ada Palatehan ya, Palatehan 1, dan ini jalan Palatehan. Nah, ini ada akses yang yang nggak bisa digunakan lagi, sudah kumuh ya, serem. Ini baru namanya serem ya. Ini bangunan ini belum selesai. Ya dulunya ya, untuk ini Blok M Square ini namanya adalah Mall Aldiron ya. Habis sekarang sudah jadi kayak gini. Jadi kayak mall ini namanya Mall Aldiron ya, dibangun di tahun 1900 77 dan selesai 1978. Dan kedepannya semenjak itu ya tahun berjalan jadi berubah jadi Blok M Square. Ini ada tempat nih Scarlett, kantornya Scarlett ya. Pasti kalian tahu nih Scarlett ini apa teman, ya kayak hand body lotion atau apa lah itu ya. Saya nggak pernah gunakan, tapi saya pernah lihat di media sosial sih. Setahu saya teman, sini ada ini ya tempat untuk kuliner ya, tapi masih belum jadi. Nah, ini masih banyak stiker-stiker dari pembangunan. Oke. Nah, ini masih ada ya pagarnya ya. Mungkin para pekerja masih ada di sini. Ya, ada bedeng-bedeng dari para pekerja. Biar kalian tahu ya trotoar sini gimana. Nanti kedepannya sini ini menjadi prioritas supaya ramah terhadap disabilitas ya, yang tunanetra. Tentu biar total ya ramah. Sana harus ditata ya. Ya pemerintah jangan takut sama ormas.
kita perhatikan dulu teman. Kemarin kan gubernur sini ya mampir ya. Apakah masih ada parkir ormas? Ini banyak kendaraan yang standby. Oh ya, tadi itu ke Pondok Labu ya. Tadi saya tiba-tiba ngeblank, saya nggak tahu itu ke arah mana. Nah, ini sudah mulai ya dibongkar ya. Tentu ini harus hati-hati teman, karena banyak juga fiber optik yang ditanam ya. Ini akan dirapikan. Dan ini kelihatan ada bangunan terbengkalai atau bangunan apa ya? Mungkin masa dulu ini jaya ya. Sekarang nggak jaya lagi. Jadi saya fokus untuk membahas tentang trotoar dulu ya. Nah, ini dulunya kayak gini teman. Ini berantakan ya. Ada kucing. Dan itu Taman Krishna Marta Tiahau. Ini di jam berapa ya? Udah jam 20.37. Ini udah bagus ya sebagian, namun sampai ke sana masih belum tersambung ya untuk trotoarnya ya. Oke, jadi kita gas saja teman. Ini area pejalan kaki, jadi kita lewat aja dari sini. Ini ya sebagai kita kreator lewat aja ya. Apalagi pejalan kaki, ini emang udah sah untuk pejalan kaki, tapi ya gimana ya kondisinya kayak gini. Jadi kayak konten kreator juga harus berani ya, berani ngomong frontal, dan tentu harus siap ya kalau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba menyerang atau gimana. Oh, ini ada klinik utama Energi Lisna Medika. Nah, inilah ya. Seharusnya ini kan nggak bisa ya teman, nggak bisa digunakan sebagai tempat parkir, tapi ini dipakai jadi tempat parkir. Aturannya tugas dari Disub ya, dan juga Satpol PP untuk menata. Ya, lagi-lagi pengawasan gubernur, dia cuma ngomong aja ya, tanpa tahu gimana kondisi di lapangan. Jadi sebagai masyarakat juga kita harus berpartisipasi juga sih ya untuk tata tertib ya namanya. Saya ngomong ini berani-berani aja sini temannya. Tapi memang ya, saya memang suka nantangin teman. Waktu di Taman Ismail Marzuki saya ya hampir berantem ya sama mungkin ormas atau jukir lah ya. Mainnya jukir, tapi kayaknya nggak selalu ya jukir itu dari ormas teman. Nah, ini ada parkir kayak gini. Saya terlalu excited ya, jadi ngomongnya ada sedikit belibet atau gimana. Nah, kalau ini dia sama juga ya, melanggar ya. Dia lewat dari apa ya, parkir di tempat jalur sepeda ya. Mungkin dari sini lah tadi temannya ada motor yang kesana, saya disenggol ya waktu saya mau nyebrang ke sana jalan sebelah. Kacau ya. Oke, jadi ini adalah kawasan dari Blok Space, tempat kalian nongkrong-nongkrong anak muda. Dan sini ada Kejaksaan Agung ya, ada Jampitsus, Jaksa Muda Pidana Khusus ya. Ada berita teman, Jampitsus ini dia kan lagi sidak tuh. Terus dia kaget ya namanya, karena menemukan uang berapa ya, triliunan ya. Dia kaget sampai pingsan. Dia ceritanya gitu. Nggak tahu ya, harusnya sebagai dia petugas jaksa gitu jangan kaget lah ya. Aturannya langsung buru-buru, langsung mengamankan dari uang itu ya. Kalau misalnya dia kaget gitu, kayaknya dia masih ada rasa pengen memiliki dari uang itu ya, uang hasil pengambilan dari orang yang melakukan korupsi teman. Oke. Ya ginilah ya untuk keadaan sini malam hari. Kita nggak bisa jalan di sebelah kiri.
Inilah Jakarta ya. Banyak orang sebenarnya udah resah ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena keadaan ekonomi Jakarta ya kayak gini ya. Apalagi ini sumbernya kayak gini-gini nggak boleh teman. Tapi ya gimana ya. Saran saya kepada Disub atau pemerintah lainnya, lebih baik bikin sekolah untuk parkir ya. Jadi orang-orang yang tertarik untuk parkir, dia bisa untuk melamar ya di situ ya. Dan tentunya supaya dia bisa melakukan sebagai tukang parkir dengan cara yang sopan dan santun dan punya etika ya. Dan biar jangan langsung menggetok harga parkir. Ya kayak di Tanah Abang ya, kayak parkir liar itu kan langsung diketok ya, parkirnya 30.000 atau gimana ya teman. Tapi saya nggak tahu ya. Oke, saya mau memperhatikan apakah ada logo dari Ormas. Ya dicabut ya, karena kemarin gubernur datang ya teman. Sini biasanya kan ada ya, ada spanduknya. Oke, saya ini frontal kalau ngomong ya. Nah ini parkir kayak gini bukan berarti nggak ada yang jaga. Pasti ada yang jaga ya, meminta uang. Saya pengen nanya ke kakak ini, tapi kayaknya nggak ada yang ngutip uang ke dia. Jadi saya nggak mau menanya ya, berapa sih harga parkir sini gitu ya. Saya nggak nanya gitu. Oke teman. Nah inilah ya untuk kehidupan sini ya, menyala banget dengan segala PKL dan macam-macam orang yang ada di sini teman. Oke, keren banget lah ya. Jadi sana pun ramai juga ya. Dan bahkan saya lihat ini di tikungan aja ada orang yang memarkirkan diri ya. Waktu kemarin ada juga yang nawarkan, oh ayo sini parkir. Itu berarti dia ada penjaga yang namanya. Tapi ini saya lihat dia sembunyi-sembunyi. Inilah trotoar yang ada di sini ya. Banyak sih yang resah ya. Tapi mau gimana lagi? Kayak gini. Keadaan ekonomi kita ya gini lah ya. Ini bisa untuk naik bus. Ini mereka ini mau nunggu bus ya. Kalian bisa lihat sini ada petunjuknya. Ada moge. Jadi di sini juga ada kawasan Mahakam. Sampai ke Bulungan itu adalah tempat itu ya, orang jualan makanan dan makan-makan gitu. Sana ini Mahakam. Nanti Bulungan di sananya ya. Ada jalan gitu. Ini pun ada. Oke, sampai sini saja untuk video kita tentang trotoar ya. Sampai jumpa. Taman Literasi. Oh ya, saya mau ngasih tahu teman. Jadi kayak Jakarta ini dia apakah UNESCO teman sebagai kota literasi dunia. Ya teman. Jadi Jakarta adalah perwakilan sebagai kota literasi dunia ya. Taman Literasi. Kalian bisa baca-baca teman situ. Jadi taman ini sudah 24 jam ya. Oke. Jadi ya cukup sampai sini untuk pembahasan kita tentang trotoar. Sampai jumpa di lain kesempatan.